Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Isradil Mustamin. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan terkait materi fungsi dan trigonometri. Ini adalah pembahasan soal-soal mengenai ujian semester genap pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Nah, silakan disimak videonya sampai selesai. Semoga dengan video ini memberikan pelajaran yang sangat berharga buat adik-adik semua. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Baik, kita jawab soal yang pertama. Suatu fungsi fx sama dengan 5 dikurang 3x. Nilai dari f min 2 adalah, nah untuk menjawab soal ini, kita tulis ulang soalnya kembali. Fx yang diketahui adalah 5 min 3x. Nah, yang mau dicari adalah nilai dari f min 2. Maka nilai x yang ada di sini kita ganti dengan min 2. Maka f min 2 itu sama dengan 5 dikurang 3 dikali negatif 2. Sehingga kita bisa selesaikan 5 dikurang ini 3 dikali negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 6. Nah, 5 dikurang negatif 6, ya negatif ketemu dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi 5 ditambah dengan 6, maka nilai f min 2 itu sama dengan 11. Ya, maka jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, selanjutnya soal berikutnya yakni jika fx sama dengan 3x ditambah 2 dan fa sama dengan negatif 10, maka nilai A sama dengan, ya. Untuk menjawab soal ini, itu pertama kita tulis nilai fx-nya sama dengan 3x ditambah 2. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah fa sama dengan negatif 10. Nah, nilai fa ini ya, kita masukkan ke dalam fungsi fx ini. Sehingga fa sama dengan 3, x-nya diganti dengan a ya, 3a ya, ditambah dengan 2. Nah, kita mau cari nilai A-nya berapa. Nah, sehingga nilai FA-nya tadi adalah negatif 10. Sehingga kita bisa tulis FA itu adalah negatif 10 sama dengan 3 di 3A, ya, atau 3 kali A ditambah 2. Nah, kita selesaikan ini, negatif 10, positif 2, kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif 2, sama dengan 3A. Negatif 10 dikurang 2 itu adalah negatif 12, sama dengan 3A. Kita mau mencari nilai A. A sama dengan, ya, kedua ruas dibagi dengan 3. Sehingga 12 negatif 12 dibagi dengan 3, A sama dengan negatif 4. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut soal berikutnya. Diketahui fungsi fx mendekati negatif 5x ditambah 2, kemudian nilai untuk x sama dengan 4 adalah. Nah, untuk soal ini kita tulis ulang kembali soalnya. Fx atau fx mendekati negatif 5x ditambah 2. Atau bisa kita tulis fx sama dengan negatif 5x ditambah 2. Kemudian karena x-nya sama dengan 4, maka nilai 4 ini kita substitusikan ke dalam fungsi fx ini. Sehingga f4 sama dengan negatif 5 dikali dengan 4 ditambah 2. f4 sama dengan negatif 5 dikali 4 itu hasilnya adalah negatif 20. Kemudian ditambah 2. Maka nilai f4 itu sama dengan negatif 20 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 18. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Kemudian soal selanjutnya diketahui fungsi hx sama dengan 3x ditambah dengan 6. Ya. Ini. Jika ha-nya sama dengan 9, maka nilai a-nya adalah, nah, pertama kita tulis ulang soalnya, hx itu sama dengan 3x ditambah dengan 6. Karena nilai ha itu sama dengan 9, ya, terlebih dahulu nilai A ini
kita substitusi nilai A ini, A-nya ke dalam nilai HX ini. Sehingga HA sama dengan 3A ditambah dengan 6. Gitu ya. Nah, kemudian nilai HA-nya sama dengan 9. Maka kita tulis 9 sama dengan 3 ya, A ditambah dengan 6. Ya. Kemudian untuk mencari nilai A, ya, terlebih dahulu kita selesaikan yang ini dulu ya. 9 ini kan positif 6, pindah ruas ke kiri ya, itu menjadi negatif 6 sama dengan 3A. 9 dikurang 6 itu hasilnya adalah 3 sama dengan 3A. Maka A sama dengan 3 dibagi 3 hasilnya sama dengan 1. Maka jawabannya adalah yang E. Oke. Nah, soal selanjutnya, diketahui fungsi fx sama dengan negatif 6 ditambah 2x. Jika f-3 ditambah f1 sama dengan berapa? Ya, untuk menjawab soal ini, kembali kita tulis ulang soalnya. Fx sama dengan negatif 6 ditambah 2x. Karena yang mau dicari adalah f-3 ditambah f1. Tentu kita terlebih dahulu mencari nilai f-3, kemudian itu cari juga f1-nya. Nah, maka ketika f-3 ya, x-nya kita ganti semua dengan negatif 3. Jadi negatif 6 ditambah 2 dikali negatif 3. Sehingga negatif 6 ditambah dengan 2 dikali 3 itu hasilnya adalah negatif 6 juga ya. Maka f-3 itu hasilnya adalah negatif 12. Kita sudah dapat nilai f-3 itu sama dengan 12. Selanjutnya, ketika kita mau cari nilai f1, maka f1 sama dengan, ya, kita ganti semua nilai x-nya menjadi 1. Negatif 6 ditambah dengan 2 dikali 1. Sehingga negatif 6 ditambah 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Maka nilai f1-nya itu sama dengan negatif 2 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 4. Nah, sehingga kalau kita mau menjumlahkan ya, nilai daripada f-3 ditambah dengan f-1 itu sama dengan negatif 12 ditambah dengan negatif 4, itu hasilnya adalah negatif 16. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, soal selanjutnya, suatu fungsi dirumuskan dengan gx sama dengan px ditambah 5. Jika g3 sama dengan negatif 1, maka nilai P adalah. Nah, cara untuk menyelesaikan soal ini, nah, pertama kita tulis nilai Gx sama dengan Px ditambah 5. Karena yang diketahui selanjutnya G3 nilainya negatif 1, maka ini kita ganti dengan G3 sama dengan ya 3 kali P ditambah 5. Ini ya. Nah, kemudian G3 ini kan nilainya negatif 1. Negatif 1 sama dengan 3P ditambah dengan 5. Kita mau mencari nanti nilai V. Ya. Sehingga negatif 1, positif 5 ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif 5 sama dengan 3P. Maka negatif 1 dikurang dengan 5 itu hasilnya adalah negatif 6 sama dengan 3P. Kita mau mencari nilai P. P sama dengan masing-masing ruas dibagi dengan 3 ya. Sehingga negatif 6 per 3. Nilai P sama dengan negatif 2. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, soal berikutnya yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah, nah, untuk menjawab soal ini, kita mesti tahu definisi dari fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan, yakni jika setiap unsur atau anggota pada himpunan A berpasangan, ya, tepat hanya satu dengan sebuah unsur atau anggota di himpunan B. Kita lihat opsi A. Anggota dari himpunan A ini, ya, itu ada yang tidak berpasangan di anggota himpunan B.
ya. Nah, karena fungsi dikatakan jika setiap unsur atau anggota di himpunan A ya, tepat berpasangan satu anggota himpunan di B, maka opsi A ini adalah opsi yang salah. Kemudian untuk bagian C, ya, nah ini ada kita perhatikan, fokus perhatikan kita adalah di anggota himpunan A. Di anggota himpunan A ini bukan fungsi. Kenapa? Karena nah, tiap-tiap anggota di himpunan A ini mempunyai dua pasang di anggota himpunan B. Maka ini bukan fungsi. Kemudian yang D. Ya, kalau kita perhatikan ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota di himpunan A, yakni Arga dan Ardi, itu mempunyai dua anggota di himpunan B. Maka ini merupakan bukan fungsi. Nah, kalau begitu, maka yang B yang tepat. Dia merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota atau unsur di himpunan A mempunyai tepat satu anggota himpunan di B. Ya, itu yang termasuk dengan fungsi. Maka opsi yang benar adalah opsi yang B. Soal selanjutnya, ya, diagram panah pada gambar di bawah ini merupakan pemetaan atau fungsi ya. Maka range-nya adalah, range itu adalah daerah hasil. Ingat ya, range itu adalah daerah hasil. Nah, pertama kita akan perhatikan gambar berikut. Nah, anggota di himpunan P ini merupakan daerah asal. Ya, ini merupakan daerah asal untuk anggota himpunan P. Kemudian untuk Q, anggotanya ini merupakan daerah kawan. Ya. Dan range atau daerah hasil adalah himpunan semua anggota himpunan di B yang memiliki pasangan anggota pada himpunan A. Ingat ya, daerah hasil atau range itu adalah himpunan semua anggota himpunan B yang merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Nah, kalau kita melihat range-nya di sini itu adalah A, B, dan C. Maka jawabannya adalah yang A. Oke? Nah, sekarang kita beralih ke soal selanjutnya, yakni himpunan pasangan berurutan dari grafik Kartesius di bawah ini. Perhatikan gambar grafiknya. Ini merupakan grafik Kartesius. Kemudian ini merupakan himpunan pasangan berurutan yang akan dicari. Ingat simbol daripada himpunan pasangan berurutan yakni adalah X, Y. Artinya setiap himpunan itu terdiri dari anggota himpunan S dan P. Ya. Tuh, maka simbol dari pasangan berurutan atau himpunan pasangan berurutan itu adalah X, Y. Kita perhatikan grafik Kartesiusnya. Nah, kita lihat titik-titik apa saja yang terhubung, yakni titik 2, 3, 4, dan 6. Pertama kita lihat ya, titik 2 ya, atau garis yang horizontal ini merupakan garis X dan yang menjulang ke atas ini atau vertikal ini adalah Y. Ya. Maka yang paling tepat untuk pertama adalah kita tulis titik 2, 1 ya, 2,1. Maka kita cari pada opsinya yang terdapat 2,1. Selain itu kita salahkan. Jadi yang C ini sudah salah, D ini sudah salah. Sisa opsi A, B, dan C. Setelah 2, kita beralih ke 3. 3 mempunyai pasangan itu adalah 5. 3,5. Kita cari opsi yang ada 3,5. A dan B sudah benar, jadi opsi A ini sudah salah. Setelah 3, kita beralih ke 4. 4 ini itu mempunyai dua pasangan berurutan. Yang pertama adalah 4,2 ya, karena kita lihat titik-titik yang ada di sini. Kemudian 4,4. Jadi yang paling tepat pada opsi ini adalah opsi A. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nah, selanjutnya kita lihat ya, titik pada 6, ya, pada nomor 6 ini itu pasangan berurutannya adalah 6, dengan 4, 6,4. Ya, sudah tepat opsinya adalah opsi.
Kemudian soal berikutnya yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah, nah ini ada A, B, C, dan D. Kita mau lihat dari keempat gambar ini yang manakah yang termasuk pemetaan atau fungsi. Ingat, definisi dari fungsi ya. Fungsi atau pemetaan itu adalah jika setiap unsur atau anggota dalam himpunan A berpasangan tepat hanya satu dengan sebuah unsur pada anggota himpunan B. Kita perhatikan dulu untuk opsi A. Ini kita misalkan ini himpunan A, itu anggotanya adalah Andi, Budi, Caca, Dina. Ini ya, ada 4 anggota di himpunan A, kemudian yang di himpunan B juga mempunyai. Kita lanjut soal berikutnya. Range ini adalah daerah hasil ya. Dari himpunan pasangan berurutan, yakni 2,1, 3,5, 4,2, 4,4, 6,4 adalah. Nah, ini merupakan himpunan pasangan berurutan. Ingat, lambang atau simbol dari pasangan berurutan atau himpunan pasangan berurutan itu adalah X, Y. Ingat ini. Nah, otomatis ketika kita mau buatkan himpunan pasangan berurutan ini dan mencari nilai atau daerah hasilnya atau range-nya, maka kita petakan dulu yang termasuk dengan X ya. Yang mana termasuk X dan mana yang termasuk Y. Berarti ini X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Jadi kalau kita membuatkan dalam diagram panah ya, karena biasanya kalau diagram panah itu kita cepat menentukan daerah hasilnya. Nah, misalkan di sini adalah himpunan X-nya dan di sini adalah himpunan Y-nya. Jadi himpunan pasangan berurutan ini saya buatkan ke dalam diagram panah ya. Berarti ini anggotanya daripada X itu adalah 2, 3, 4, dan 6. Kemudian anggota himpunan dari Y itu adalah 1, kemudian 2, 4, dan 5. Nah, artinya 2,1 ini berarti 2 berhubungan dengan 1 ya. Kemudian 3 berhubung dengan 5 ya. Kemudian 4 terhubung dengan 2 ya. Kemudian 4 dengan 4, kemudian 6 dengan 4 ya. Nah, tentu daerah hasilnya itu adalah semua anggota pada himpunan Y yang berpasangan pada himpunan X. Maka daerah hasilnya adalah 1, 2, 4, dan 5. Maka jawabannya adalah yang opsi D. Oke. Nah, seperti itu penjelasan tentang soal-soal pada materi fungsi. Video satu ini itu saya fokus pada materi fungsi. Di video berikutnya kita akan membahas fungsi dan juga trigonometri yang cakupannya lebih luas. Nah, terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.